Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sefa Naura Ramadhani dari kelas 12 AKL. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang peluang dan kekuatan bangsa Indonesia. Sebelum masuk ke materi intinya, aku akan menjelaskan sedikit tentang SWOT. Kamu pasti tahu kan, setiap negara memiliki kekuatan dan peluang yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Untuk memahami potensi Indonesia dalam menghadapi persaingan global, digunakan analisis SWOT yang terdiri dari yang pertama ada strength, yaitu kekuatan internal yang dimiliki Indonesia. Kedua ada weakness, kelemahan internal yang perlu diperbaiki. Yang ketiga ada opportunities, peluang dari lingkungan eksternal yang mendukung Indonesia. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu threats, tantangan atau hambatan dari luar yang harus diantisipasi. Nah, kamu jadi tahu kan bahwa analisis SWOT itu penting untuk mengetahui apa sih peluang, kekuatan, tantangan, bahkan kelemahan berbagai negara, termasuk negara Indonesia. Materi selanjutnya aku akan menjelaskan tentang apa saja sih kekuatan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila adalah satu kekuatan terbesar negara Indonesia. Kenapa sih? Karena Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi pandangan hidup sekaligus pemersatu seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum dan menjadi fondasi kita dalam membangun kehidupan bangsa yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain Pancasila, geografis Indonesia sebagai negara besar itu juga berpengaruh loh. Indonesia punya letak geografis yang sangat strategis. Kita berada di antara dua benua, Asia dan Australia, serta dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi ini jadi keuntungan besar terutama di bidang ekonomi. Dengan lokasi seperti ini, Indonesia menjadi jalur penting perdagangan internasional dan memiliki kesempatan lebih luas untuk berinteraksi dengan berbagai bangsa di dunia. Yang ketiga, ada kekayaan sumber daya alam. Indonesia juga diberkahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari emas, minyak bumi, gas alam, batu bara, hingga hasil laut dan hasil hutan, semuanya tersebar di berbagai daerah. Yang keempat ada bonus demografi. Indonesia diprediksi akan menikmati bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040. Ini adalah kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif yakni usia 15 sampai 64 tahun mencapai lebih dari 60% dari total penduduk. Situasi seperti ini bisa menjadi peluang besar. Kita bisa punya tenaga kerja lebih banyak, pendapatan negara meningkat, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Tapi, bonus demografi juga bisa jadi masalah kalau tidak dikelola dengan baik. Yang kelima ada keragaman budaya dan multikulturalisme. Keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan utama Indonesia. Dunia mengenal Indonesia sebagai negara yang mampu hidup harmonis dalam perbedaan, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman ini disebut multikulturalisme, yaitu paham yang mengakui adanya berbagai kelompok budaya yang hidup berdampingan dengan hak dan kedudukan yang setara. Multikulturalisme bukan hanya identitas, tetapi juga potensi besar yang harus dijaga untuk mendukung pembangunan nasional dan memperkuat persatuan bangsa. Setelah membahas kekuatan Indonesia, aku juga akan membahas peluang bagi bangsa negara Indonesia. Yang pertama, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi ke-7 jika didukung peningkatan sumber daya manusia, produktivitas, pemerataan ekonomi, dan infrastruktur. Yang kedua, ada kemajuan iptek, meningkatkan wawasan dan keterampilan masyarakat untuk bersaing secara global. Ketiga, ada kekayaan SDA, menarik investasi dan memperkuat perekonomian. Keempat, ada sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Itulah peluang dan kekuatan bagi bangsa negara Indonesia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.